Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Yustika Dewi dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal rencana peluang bisnis yang berjudul undangin.id, yaitu jasa pembuatan website undangan pernikahan digital. Proposal ini saya susun dengan menerapkan kerangka rencana bisnis yang kita pelajari dalam mata kuliah pengantar bisnis sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai dengan sebuah kenyataan sederhana, bahwa di era sekarang ini, undangan tidak lagi harus dicetak di atas kertas. Baik, jadi latar belakang bisnis ini berangkat dari adanya cuk pasar yang belum tergarap secara optimal. Setidaknya ada 3 hal yang mendorong hal tersebut. Yang pertama yaitu adalah gaya hidup masyarakat yang semakin digital, dan kebiasaan ini makin cepat sejak adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Kedua, undangan cetak itu, lumayan mahal ya, dan mungkin bisa dibilang boros juga ya, misalnya undangannya 500, berarti kita harus menyiapkan 500 cetakan, dan menurut, pandangan saya pribadi itu akan sangat boros begitu. Banyak juga yang akan terbuang karena ya udah untuk dilihat aja, habis itu nggak tahu mau dikemanain lagi kan. Jadi, menurut saya untuk hal tersebut akan benar-benar akan membuang, uang gitu, dan kertas pun juga akan terbuang cuma-cuma. Dan ada lagi satu, yaitu dia sulit untuk direvisi. Jadi undangan cetak itu sulit untuk direvisi jika ada perubahan data. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan untuk lebih ramah lingkungan. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau undangan cetak itu kan ya kita harus butuh kertas gitu, butuh kertas, dan kalau misalnya kita cetak 500 saja itu udah, eee, mengorbankan mungkin berapa batang pohon gitu. Nah, dari sisi ukuran pasar di Indonesia terdapat sekitar 2 juta pernikahan setiap tahun, dengan mayoritas pelaku di usia muda yang sangat akrab dengan teknologi tentunya. Dan, oh ya, perlu saya tekankan, angka ini merupakan estimasi ilustratif untuk menggambarkan besarnya peluang, bukan data resmi. Artinya, pasarnya besar dan kebutuhannya itu real ternyata. Kemudian, lalu apa sih sebenarnya yang, eee, saya atau kami tawarkan di sini? Jadi, Undangin.id adalah penyedia jasa pembuatan website undangan pernikahan yang elegan, cepat, dan bisa dikustomisasi. Cukup diakses lewat satu link atau tautan. Nah, di dalamnya nanti itu tersedia informasi, acara, fitur konfirmasi kehadiran atau RSVP otomatis. Kemudian tentunya pasti senangnya kalau misalnya di undangan itu ada gambar-gambar pre-wedding kita gitu, galeri foto itu juga nanti bakal ada. Kemudian ada peta lokasi juga, itu penting supaya, tamu undangan nggak kesasar ya. Jadi misalnya kita ada juga peta lokasi atau link, Google Maps gitu. Kemudian ada amplop digital juga yang nggak kalah penting, hingga kolom ucapan tamu. Nah, dari sisi cara menghasilkan uangnya, kami memiliki 3 sumber pendapatan. Yang pertama itu dari penjualan paket sebagai pemasukan utama, kemudian layanan tambahan seperti custom design dan domain pribadi, serta kemitraan dengan para vendor. Nah, jadi dengan 3 aliran ini, pendapatan kami tidak bergantung pada satu sumber aja. Jadi mungkin akan lebih, stabil gitu kalau pendapatannya bisa dari 3 aliran ini. Kemudian selanjutnya, ini kami akan menjelaskan visi misi kami atau saya. Jadi visi misinya adalah yang pertama visi, itu menjadi platform undangan pernikahan digital yang paling terpercaya dan elegan di Indonesia. Visi ini, diterjemahkan menjadi sasaran yang bertingkat sesuai konsep manajemen strategik.
Untuk jangka pendeknya, kurang dari 1 tahun, kami menargetkan 300 klien pertama dan 10 kemitraan vendor. Untuk jangka menengah, 1 sampai 5 tahun, tentu saja Undang-Undang ID ini ingin menguasai pasar regional dan menaikkan penjualan hingga 200%. Sementara untuk jangka panjang, di atas 5 tahun tentunya, menargetkan ekspansi nasional dan menjadi pemimpin pasar. Sasaran yang bertingkat ini membuat kemajuan kami mudah diukur dan tetap realistis. Kemudian masuk ke produk dan layanannya. Jadi Undangan.id ini menyediakan 3 paket agar bisa menjangkau berbagai anggaran. Yang pertama yaitu paket basic seharga Rp150.000 untuk kebutuhan dasar. Kemudian paket premium seharga Rp350.000. Sengaja kami posisikan sebagai pilihan yang paling populer karena fiturnya paling lengkap dan paling menguntungkan. Kemudian ada juga paket eksklusif nih, seharga Rp750.000 dengan desain custom dan domain pribadi. Jadi jika dibandingkan dengan biaya mencetak ratusan lembar undangan, harga ini jelas jauh lebih hemat dan sekaligus juga bisa memberikan pilihan sesuai kebutuhan tiap pasangannya nanti. Selanjutnya, kemudian mungkin akan bertanya-tanya, target pasarnya berarti siapa sih gitu. Nah, dari peluang bisnis yang saya tahukan ini, target pasarnya dibagi menjadi 4 sisi. Secara demografis, sasarannya adalah calon pengantin berusia 23 sampai 35 tahun dari kelas menengah. Kemudian secara geografis, kami mulai dari kota-kota besar lalu meluas ke daerah. Secara psikografis, untuk mereka yang melek teknologi, aktif di media sosial, dan peduli lingkungan. Dan dari sisi perilaku, mereka mencari solusi yang praktis dan hemat. Dengan target yang jelas seperti ini, kegiatan pemasaran harusnya bisa tepat sasaran dan jauh lebih efisien. Kemudian di sini saya buatkan juga analisis SWOT. Dari sisi strength atau kekuatan, bisnis ini membutuhkan modal yang kecil. Produknya kemudian juga inovatif dan juga ramah lingkungan karena lagi naik juga nih apa namanya yang sesuatu yang ramah lingkungan, yang peduli lingkungan, yang pokoknya sifatnya eco gitu. Terus serta marginnya juga tinggi gitu. Kelemahannya mungkin kelemahannya itu belum dikenal luas begitu ya, dan mungkin butuh tim gitu. Sedangkan mungkin untuk merekrut orang itu nggak mudah gitu. Namun untuk opportunitiesnya atau peluangnya itu sangat besar. Jadi pasar pernikahan ini cukup luas, kemudian tren digital juga terus naik, kemudian terbuka banyak kemitraan dan ya. Kemudian ancamannya atau threats-nya itu saing baru tentunya mudah masuk, yang bisa mengakibatkan adanya potensi perang harga serta banyaknya template gratis yang beredar. Iya benar. Kemudian, tapi intinya ya, untuk bisnis undangan ini akan memaksimalkan kekuatan dan peluangnya, sekaligus mengantisipasi kelemahan dan ancaman melalui strategi yang akan dijelaskan berikut. Lalu, sebenarnya apa sih keunggulan kompetitifnya? Mengacu pada konsep kompetensi khusus dan keunggulan penggerak pertama, ada 4 hal. Pertama, bisnis ini bergerak lebih dulu menggarap pasar undangan digital di daerah sebelum pemain besar masuk. Kedua, bisnis ini menawarkan diferensiasi desain yang bisa disesuaikan dengan tema pernikahan, bukan sekedar template seragam. Kemudian yang ketiga, kecepatan layanan. Undangan bisa jadi dalam hitungan jam dan revisi mudah tanpa biaya cetak ulang. Keempat, nilai ramah lingkungannya.
menjadi poin plus ya, yang menjadi daya tarik emosional bagi pelanggan modern. Jadi meski mudah ditiru, menjadi yang pertama dan memiliki ciri khas adalah kekuatan dari bisnis ini. Kemudian untuk menjangkau pelanggan, bisnis ini menyiapkan 3 strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran digital melalui media sosial yang, mmm, sering digunakan oleh, pasangan-pasangan muda sekarang seperti Instagram, kemudian juga TikTok, iklan bertarget, serta optimasi mesin pencari. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan vendor seperti wedding organizer, fotografer, mmm kemudian MUA atau Perias yang menjadi saluran rujukan bagi kami. Selanjutnya yang ketiga yaitu program referral, yaitu memberi diskon bagi pelanggan yang merekomendasikan kami sehingga memanfaatkan kekuatan rekomendasi dari mulut ke mulut. Karena produk ini digital, maka kanal promosinya pun digital sehingga biaya pemasaran bisa ditekan seefisien mungkin. Selanjutnya, oke, untuk modal awal modal awal yang dibutuhkan sekitar mungkin Rp25 juta untuk pengembangan perangkat dan promosi. Titik impas atau break even point atau BEP ini tercapai pada sekitar 32 klien per bulan dengan asumsi harga rata-rata Rp250.000 dan biaya tetap Rp8 juta per bulan. Pada grafik terlihat proyeksi pendapatan yang terus naik dari sekitar Rp90 juta di tahun pertama menjadi sekitar Rp500 juta di tahun ketiga. Sekali lagi, seluruh angka ini adalah proyeksi, teman-teman, berdasarkan asumsi aja gitu. Bukan sebuah jaminan, namun cukup menunjukkan bahwa bisnis ini layak secara finansial. Selanjutnya, adalah dari sisi pengorganisasian. Jadi sebagai bisnis rintisan ini memiliki struktur yang sederhana aja sih sebenarnya. Nah, tentunya yang paling atas itu nanti ada founder atau CEO yang membawahi tim kecil yaitu tim desain, tim teknis, tim pemasaran, dan tim operasional. Keunggulan struktur ini adalah pengambilan keputusan yang cepat dan biaya pengelolaan yang rendah. Seiring pertumbuhan bisnis, struktur ini nantinya bisa dikembangkan menjadi lebih lengkap. Ya, jadi sebenarnya untuk awal-awal mungkin struktur yang sederhana ini sudah sangat cukup gitu. Selanjutnya, untuk bisnis ini juga memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Pertama, ramah lingkungan, modal tanpa kertas, secara langsung mengurangi limbah tentu saja dan ini termasuk sikap, proaktif. Kedua, pelindungan pelanggan melalui keamanan data, harga yang transparan, dan layanan yang jujur. Ketiga, pemberdayaan UMKM melalui kemitraan yang adil dengan vendor lokal. Jadi, bisnis ini tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memberi dampak positif bagi sekitarnya. Jadi, sebagai kesimpulan, Undangin.id ini menggarap ceruk pasar yang sedang tumbuh dengan modal yang kecil, margin yang tinggi, dan nilai ramah lingkungan, sehingga menjadi peluang bisnis yang prospektif dan berkelanjutan. Oke, baiklah, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.